Saudara, hari-hari ini kita diingatkan kembali tentang satu nilai, satu kehormatan yang sesungguhnya yang kita harus dapatkan hari-hari ini. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam program yang saya percaya sangat memberkati kita semua. Dan pagi ini saya akan kembali membagikan perenungan firman yang saya dapatkan di Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Firman yang singkat yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat ini secara dunia sangat mempunyai pengertian yang berbeda, di mana dalam ayat ini disebutkan bahwa kerendahan hati justru yang membawa kehormatan. Prinsip dunia sungguh terbalik dengan ayat ini, di mana kita tahu secara dunia yang namanya kehormatan itu diperoleh kalau kita itu punya kedudukan yang tinggi, kita itu punya satu kemampuan yang baik, kita mempunyai materi yang baik, dan kita mempunyai segala yang baik yang berada di atas standar, dan itu menjadi satu dasar untuk kita mendapatkan penghormatan. Tapi firman Tuhan jelas, Tuhan tahu bahwa apa yang didapatkan oleh dunia melalui prinsip-prinsip tersebut semuanya tidak nyata, semuanya tidak murni, dan semuanya tidak real. Dimana kita banyak melihat seseorang yang mungkin semula dihormati dengan luar biasa, disanjung dengan begitu tinggi, mempunyai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, tapi dalam sekejap pada saat semuanya itu berakhir atau hilang, dengan mudahnya kita melihat banyak orang yang semula melakukan penghormatan kepada dia secara perlahan, bahkan secara langsung meninggalkan orang tersebut dengan begitu mudah. Dan ini contoh-contoh yang banyak kita melihat di dunia nyata hari-hari ini. Dari cerita ini, dari pesan ayat ini, saya teringat dengan satu pribadi yang ada di Lukas 19 ayat 4, 5, dan 9 yang saya akan bacakan seperti ini. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dari ayat tadi, saya diingatkan oleh satu pribadi yang namanya Zakheus. Zakheus seorang pemungut cukai yang saya percaya saat itu dia punya kelebihan dibandingin orang-orang di sekitarnya. Dia punya kekayaan yang baik, dia punya satu status yang baik, dan saya percaya orang-orang menghormati Zakheus saat itu. Dan banyak pribadi yang seolah-olah respect kepada Zakheus. Tapi apa yang terjadi dari ayat yang kita baca tadi? Zakheus menyadari bahwa kehormatan apa yang dimilikinya itu adalah semu, sehingga dia mengerti bahwa arti kehormatan yang sesungguhnya adalah pada saat dia bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Karenanya dengan merendahkan hati dia mengejar yang namanya Yesus. Dia mau tahu apa seorang pribadi Yesus itu seperti apa, dan dia mengejar dengan segala upaya untuk melihat Yesus. Pada saat Yesus melihat upaya yang dilakukan seorang Zakheus untuk sungguh-sungguh bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesus melihat kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang Zakheus yang secara kedudukan, yang secara materi itu sangat berkecukupan. Di situ kita melihat ada kehormatan yang sesungguhnya yang Zakheus dapatkan daripada Tuhan. Hal ini terbukti dari ayat kelima. Yesus itu meminta Zakheus untuk segera turun. Dan Yesus berkata bahwa aku akan menumpang di rumahmu. Ayat ini jelas memberikan pengertian bahwa kehormatan sesungguhnya pada saat Tuhan melihat upaya Zakheus, Tuhan memberikan kehormatan itu kepada seorang Zakheus. Kita bayangkan
Tuhan itu Allah yang maha besar. Kalau seorang Yesus yang begitu mulia, dia mau meminta, menumpang di rumahnya Zakheus, itu adalah satu kehormatan besar. Dan kehormatan itu yang diperoleh oleh seorang Zakheus melewat kerendahan hati yang Tuhan lihat melalui kehidupannya. Saudara, hari-hari ini kita diingatkan kembali tentang satu nilai, satu kehormatan yang sesungguhnya kita harus dapatkan hari-hari ini. Kadang-kadang kita melihat bahwa kehormatan itu kita dapat dengan cara-cara yang berbeda. Tapi melalui apa yang kita baca, melalui apa yang dialami oleh Zakheus, Tuhan ingin meriset kehidupan Zakheus untuk dia benar-benar menyadari bahwa sungguh dia diubahkan untuk mendapatkan kehormatan sesungguhnya, dan dia harus capai itu melalui kerendahan hati yang dia harus tunjukkan. Melalui kejadian apa yang terjadi hari-hari ini, saya percaya kita juga diminta untuk meriset kehidupan kita kembali. Kehidupan gereja, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Tuhan ingin mengingatkan bahwa kita memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan hari-hari ini, untuk kita bisa mendapatkan kehormatan yang sesungguhnya di mata Tuhan, untuk kita bisa melakukan nilai-nilai hidup kita yang lebih baik lagi dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam kita melakukan nilai-nilai yang ada dalam gereja kita. Mungkin beberapa bulan ini sejak COVID, kita hampir lupa dengan nilai-nilai dari gereja kita yang beberapa bulan yang lalu terus didengungkan oleh para pemimpin di setiap minggu. Dan waktu saya renungkan, kerendahan hati menjadi satu dasar untuk kita bisa menjalankan nilai-nilai kehidupan kita, bahkan nilai-nilai ada dalam gereja kita. Kita tidak pernah bisa melakukan komitmen kalau kita tidak punya kerendahan hati. Karena komitmen adalah mungkin terkadang ada sesuatu yang tidak enak yang kita harus jalankan, dan itu hanya bisa kita jalankan kalau kita punya kerendahan hati. Kita tidak bisa melakukan care atau peduli kepada orang lain kalau kita tidak punya kerendahan hati. Karena kecenderungannya manusia hanya peduli kepada orang yang memperdulikan hidup dia. Dan kalau itu diterangkan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada kita, mungkin hari-hari ini kita tidak ada yang selamat. Tapi justru kita diingatkan, kita bisa melakukan kepeduliannya, bahkan walaupun orang-orang itu tidak menaruh peduli kepada kita. Dan untuk kita bisa lakukan itu, kita membutuhkan kerendahan hati. Yang ketiga, kita tidak bisa respect kepada seseorang kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati. Mungkin kita biasa respect kepada orang yang kita anggap lebih daripada kita, mempunyai materi yang lebih, mempunyai kehebatan yang lebih, tapi kita sulit mempunyai respect kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Dan untuk itu hanya dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa melakukan respect yang sepenuhnya di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kita hanya bisa antusias kalau kita punya kerendahan hati. Kita baru bisa melakukan antusias, menjalankan ide-ide, gagasan, atau menangkap pesan-pesan yang disampaikan untuk kebaikan kita kalau kita punya kerendahan hati. Tanpa itu kita tidak bisa melakukannya dengan benar, dan kita tidak bisa mendapatkan nilai yang sesungguhnya dari kerendahan hati dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau Tuhan kembali membukakan satu pengertian untuk kami belajar, untuk mencari, untuk belajar untuk sungguh-sungguh Tuhan berkembang, dan kami sungguh-sungguh belajar untuk sungguh-sungguh Tuhan mau mengejar nilai-nilai yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan kami tidak mengejar kehormatan dunia ini. Kami percaya kehormatan yang datang daripada Tuhan hanya ada melalui kerendahan hati. Karena itulah firman-Mu, karena itu yang diperkatakan firman-Mu. Mampukan kami hari-hari ini terus berpegang kepada satu pengertian yang baru, untuk kami sungguh-sungguh bisa menjalankan segala yang baik dalam kehidupan kami, seluruh aspek yang diajarkan dalam kehidupan kami, dan kami tetap berpegang pada kerendahan hati untuk kami sungguh-sungguh bisa melakukan segala yang maksimal, nilai yang maksimal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.